Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tanggal 1 bulan Oktober, semua anugerah Tuhan. Rasanya kok cepat banget ya, belum lama kita merayakan Natal, bentar lagi udah siap-siap untuk Natal. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini, berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita buka dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Saya ingin kita membaca satu judul ini tentang anak yang hilang. Sekali-sekali kita membaca yang agak panjang ya, jadi kita lebih mengerti secara kontekstualnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing atau di layar di depan. Kita mulai dari ayat yang ke-11, Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Lalu ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku ini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah
kata Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memberoskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Lumayan panjang ya kita baca. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dalam kitab Lukas 15 ini berbicara tentang 3 perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian ditinggalkan gembalanya yang 99 itu, dan dia mencari 1 ekor domba yang hilang sampai ia menemukan. Hal yang kedua yaitu berbicara tentang dirham yang hilang. Ada seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham, kemudian 1 dirham hilang. Dia berusaha mencari sampai dia mendapatkan dirham milik itu. Kemudian dia bersukacita karena dirham yang hilang itu sudah didapatkan kembali. Nah, yang kita sedang bicarakan pada pagi ini adalah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang. Dari kisah yang kita baca, dari perumpamaan yang Yesus gambarkan, saudaraku, ada beberapa tema yang saya baca, saya lihat dan saya menulis. Dalam tema perumpamaan anak yang hilang ini ada beberapa tema dengan judul perumpamaan anak yang berfoya-foya. Perumpamaan anak yang berfoya-foya atau 2 saudara anak yang hilang, atau berbicara tentang bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihi sudah terhilang, sudah lama gak pulang, tapi bapa tetap mengasihi. Atau bapa yang merindukan ketika anaknya yang sudah jauh dari dia dan lama tak kembali, betapa rindunya seorang bapa. Dan bapa yang mengampuni. Anak yang terhilang ini telah melakukan dosa, hancur secara ekonomi, hancur secara moral. Tetapi bapa mengasihi dan merindukan supaya kembali berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat gambaran dari bapa yang mengasihi. Dalam ayat yang ke-5, pasal 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, ternyata dari 3 gambaran yang kita baca dalam pasal 15 ini, mulai dari domba yang terhilang, dirham yang terhilang, sampai anak yang terhilang, ini menggambarkan sesuatu pribadi. Kalau kita telah menjadi anak Bapa, kalau kita telah menjadi anak Tuhan, betapa Bapa sangat mengasihi kita. Jangan sampai kita terhilang dari kasih karunia-Nya. Jangan sampai kita terputus dari anugerah Tuhan.
yang Dia sudah beri bagi kita. Itu sebabnya seberapa dalamnya mungkin kita pernah terperosot, seberapa jauh mungkin kita pernah lari dari hadirat Tuhan, dari kasih Tuhan. Ingat, Bapa kita mengasihi kita. Bapa selalu merindukan untuk kita pulang kembali dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan. Domba yang hilang berbicara betapa Tuhan merindukan, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, berharga itu orang percaya. Engkau seperti biji mata, lukisan itu bagi setiap orang yang percaya. Dirham yang hilang ini, saudara, di Timur Tengah, kalau kita berpikir dari 10 dirham, satu hilang itu kok sampai bersuka cita buat pesta ya. Seorang perempuan, ini dari sisi sejarah ya, terkadang ada tunangannya lelaki melamar dan dia memberikan kerudung, dan di kerudung itu dikelilingi oleh uang dirham. Jadi ditempelin, mengelilingi. Jadi kalau yang memberi itu memang orang kaya, dirham itu bisa 50 atau bisa 100. Nah, perempuan ini dia merasa dia cuma 10. Ini pemahaman dari sisi lain ya. 10 aja sudah berkurang ke 1. Kalau dia memakai itu nggak lengkap. Betapa berharganya 1 dirham itu. Dan dia juga akan selalu mempertanggungjawabkan pada tunangannya. Itu sebabnya dia berusaha cari sampai nemu dan akhirnya dapat. Bersuka cita. Saudaraku, gambaran dari kita orang percaya betapa Bapa mengasihi saudara dan saya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lebih keras lagi, tetapi setinggi langit dari di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapa kita mengasihi, Bapa kita merindukan, Bapa kita mengampuni kita. Selama kita masih bernafas, itu adalah kesempatan. Selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Ketika mungkin kita pernah jauh atau pernah jatuh atau pernah tersandung, Tuhan mau kita bangkit dan kembali. Puji Tuhan. Ada 3 tokoh utama yang ditulis dalam pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 ini yang kita sudah bahas. Berbicara tentang Tuhan kita, berbicara tentang Bapa kita. Bapa Tuhan kita di dalam kekristenan, Dia datang dengan pribadi seperti seorang Bapa yang mengasihi. Di sisi lain Dia berkata seorang sahabat. Dia menjadikan kita adalah sahabat. Luar biasa saudaraku. Nah, ada anak sulung.
Anak sulung ini terkadang berbicara orang yang sok rohani atau orang Farisi atau orang Saduki, merasa lebih benar, merasa lebih baik, merasa lebih suci, sehingga ada kesombongan rohani. Hati-hati, terkadang ada seseorang berbicara kelihatan rendah hati, tapi sebenarnya orang itu meskipun tiarap, tapi kalau di atas gunung masih tetap tinggi. Kelihatan rendah hati tapi sebenarnya sombong. Nah saudara, Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen seperti orang Farisi, yang kita merasa kita berohani, kita lebih tahu, kita lebih kudus, sementara kita meremehkan orang lain dan tidak punya kasih. Ketika adiknya datang dan bertobat, dia sulit untuk mengampuni. Ini anak yang sulung. Nah, kita melihat anak yang bungsu ini digambarkan seperti seorang pemungut cukai, orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini ada beberapa kesalahan dari anak yang bungsu ialah, saya baca dari 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Saudaraku, ada kesalahan yang terkadang digambarkan pada orang percaya. Anak bungsu ini terkadang gambaran bagi orang percaya yang sedang berjalan dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam lingkupan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam sukacita yang dipimpin dikerjakan oleh Roh Kudus, kemudian meninggalkan Tuhan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Yang pertama, dia meninggalkan Bapa atau Tuhan atau keluarga Allah, keluarga Tuhan. Meninggalkan Bapa, meninggalkan Tuhan. Saya berkhotbah waktu yang lalu, jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan menjauh dari kasih karunia yang Tuhan beri. Lagu pujian ini kalau kita yang kita nyanyikan dengan Ibu Gembala waktu lalu, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Saudara, fatal kalau kita menjauh dari keluarga Tuhan. Fatal kalau kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Hancur kalau kita pisah dari kasih Bapa. Kesalahan dari anak yang bungsu ini, dia meninggalkan Tuhan dan keluarga. Dia pergi memboroskan dan berfoya-foya. Akhirnya hancur, bangkrut, kelaparan, melarat, dan tidak punya apa-apa. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang ngeri. Biarlah sekali kita di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Amin.
Jangan tinggalkan kasih Bapa. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan mengajarkan, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia ini kalau jiwamu binasa. Kita tinggalkan Tuhan berarti kita menjauh dari sumber air hidup. Kita tinggalkan Tuhan berarti kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudara, kesalahan berikutnya menjual harta, memboroskan dan berfoya-foya. Dalam tradisi orang Yahudi, bapaknya punya harta dan itu dia bisa bagi-bagi ke anak-anaknya selama dia masih hidup. Dan anak yang sulung memang mendapat lebih dari yang lain. Itu sebabnya Esau pernah menjual hak kesulungannya. Dia berpikir itu remeh. Nah, anak yang sulung dia mendapatkan 3/4 dari harta papanya. Kemudian anak-anak yang lain juga dibagi. Nah, tradisi orang Yahudi, walaupun harta itu sudah dibagi kepada anak-anaknya, tapi selama ia masih hidup, itu masih dalam haknya dari bapaknya. Jadi bisa dikasih si A, si B, si C, si D. Ini buat kalian ya warisan. Tapi selama papa masih hidup, itu masih hak papa juga. Saudaraku, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini, tapi bapak kita, Tuhan kita itu tidak ada pemaksaan. Di dalam kasihnya itu dia memberikan kehendak bebas. Itu sebabnya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak pernah paksa. Saya mau berkata bahwa di sorga itu tanpa kita pun sorga gak akan sepi. Ingat baik-baik, kita memang berharga, tapi Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Dia begitu mengasihi, dia suruh pilih. Kenapa domba yang hilang Tuhan cari? Ini gambaran domba ya. Kenapa dirham yang hilang? Digambarkan ibu perempuan ini cari, berusaha. Tetapi anak yang hilang gak dicari, dia cuma tunggu. Tuhan memberikan kesempatan biar ada kesadaran, saya mau kembali Tuhan, saya mau tobat Tuhan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Dia menjual harta, memboroskan hidup dan berfoya-foya. Saya bukan pelamar yang nasib itu yang meramal, bukan peramal, yang meramal. Saya bukan peramal nasib seseorang, tapi kita melihat dari pengalaman hidup dan firman Tuhan. Kalau sekarang ini engkau hidup berfoya-foya, kita mendapatkan penghasilan misalnya 1 juta per bulan, kemudian kita berusaha mengeluarkan 1.200.000 sampai 2 juta. Mungkin kita ada aset, tapi percaya, berapa waktu kemudian kita nggak punya apa-apa. Ketika kita besar pasak daripada tiangnya, kita tidak bisa bukan peramal nasib yang katanya ke A, ke B, ke C. Dia bisa melamar, melihat nasibmu ke depan. Hari ini anak-anak muda, kalau engkau membuat hidupmu menjadi giat bekerja, giat di dalam Tuhan, tahu mengelola keuangan, tahu mengelola berkat yang Tuhan titip, engkau akan punya masa depan. Tapi kalau hari ini engkau malas, hidup berfoya-foya, dan cuma bergantung pada harta orang tua dan gak mau kerja, pasti masa depannya kita bisa lihat.
Saya bukan sedang menghakimi atau menakut-nakuti. Tapi ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan hati Tuhan, bukan keberhasilan, keberuntungan dan kemujuran, tapi Bapa mau, Tuhan mau kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Belajarlah mengelola, Bapak Ibu, mengelola semua hal ya, mengelola hati, mengelola ekonomi. Kita tahu ketika anak ini gak mau bekerja, dia jual harta, dia berfoya-foya, tinggal tunggu waktu, hancur, bangkrut. Nah kemudian hidup dalam dosa. Ketika Tuhan memberkati, ada orang ketika dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, Tuhan bukakan jalan. Tapi ketika dia mulai hidup dalam dosa, satu persatu tertutup jalan, satu persatu tertutup jalan. Hati-hati. Ini kisah-kisah nyata yang banyak terjadi. Banyak hal. Jangan sampai hancur baru kita mau sadar. Ini akibat dari kesalahan dari anak bungsu ini. Nah, akibat dari perbuatan anak bungsu ini, Lukas 15 ayat 14, setelah dihabiskan semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya, untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Akibat jatuh dalam dosa, akibat menjauh dari hadirat Tuhan, kita bisa menemukan beberapa poin di sini. Hidup menjadi melarat, menjadi miskin dan tidak punya apa-apa, ditinggalkan oleh kawan-kawan. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Saudara, itu kalau sobat dunia. Seorang sahabat yang baik, yang sejati, selalu ada dalam setiap kondisi hidup kita. Tapi ada orang, sobat-sobat yang lain, mau bersahabat karena ada sesuatu. Saya rasa ketika anak yang bungsu ini, waktu dia kaya, dia sehat, dia terkenal, wow, semua datang, aduh kamu ganteng loh, kamu itu baik loh. Ada maunya Bapak Ibu. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, ditendang. Itu manusia. Mungkin kita datang, kamu dulu sudah tak bantu loh, kamu dulu waktu lu siapa? Itu manusia Bapak Ibu. Lu siapa? Apalagi mungkin kita sudah gak berdaya, udah gak ada uang, terus kondisi kesehatan sudah gak kuat. Kalau kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, menjadi budak dan memberi makan babi. Dosa itu menjerat, memerangkap. Orang Yahudi itu babi itu haram. Dan kalau sampai dia harus bekerja memberikan makanan babi, menjadi budak memberi makan babi, itu sebuah hal yang sangat rendah martabat sebagai orang Yahudi.
Kemudian dia pun sudah kelaparan, saya ingin makan makanan yang babi itu, tapi gak ada yang kasih. Sudah sama derajat dengan gambaran babi. Dia pengen makan makanan babi itu, tapi gak ada orang yang boleh, tidak dibolehkan karena itu makanan babi. Kita melihat betapa hancur, betapa parah orang yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Orang yang keluar dari kasih Bapa. Tapi perlu kita ingat, seberapa jauhnya kita. Bapa selalu sayang kita. Bapa selalu merindukan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, selama masih hidup, selalu ada pengampunan untuk kita kembali. Ada tindakan yang dilakukan oleh anak ini. Ada 3 tindakan pertobatan. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika anak ini pulang, dia tanggalkan jubah yang kotor. Kalau kita mau balik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanggalkanlah perbuatan yang gak berkenan. Amin. Jubah itu bicara pakaian. Pakaian ini sikap, perbuatan kita. Ketika Bartimeus yang buta dan dia mendengar Yesus datang ke Yeriko, dia mulai berteriak, "Guru, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Orang-orang melarang dia untuk datang. Tetapi Yesus memanggil dia. Sebelum dia datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubah yang kotor, yang bau, yang busuk. Saudara, untuk kita bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, kasih Bapa, tanggalkan segala yang jelek-jelek, buang. Lagu anak sekolah minggu, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Mana guru sekolah minggu? Dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang dosa kita. Puji Tuhan. Gak ada orang yang tidak pernah melakukan. Itu sebabnya setiap hari Tuhan jaga hatiku, jaga mulutku, jaga mataku, jaga sikap, supaya saya selalu berjalan dalam kasih karunia. Kemudian mengenakan cincin, dimeteraikan. Tolong ayat di Efesus. Nah, dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ketika kita balik, tanggalkan perjubah, dan kita balik menjadi percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan anak ini diberikan alas kaki yang baru, sepatu yang baru. Ketika Tuhan pulihkan hidup kita, marilah kita pakai langkah kaki kita di jalan-jalan Tuhan, berjalan di jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan udah mengarah ke tanah Kanaan, tapi ini seperti orang Israel, gambaran waduh enak di Mesir. Apa ingatannya balik lagi, waduh kalau saya berfoya-foya begini begitu, waduh saudara, gak akan sampai tanah Kanaan atau tanah perjanjian atau gambaran hidup yang maksimal. Puji Tuhan. Saudara, saya menceritakan ada 3 tokoh, dan yang kita melihat Bapa kita mengasihi kita. Seberapa jauh kita dari Tuhan. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Mungkin seberapa dalamnya kita jatuh, tapi Tuhan merindukan kita dipulihkan. Dan Tuhan mengampuni kita semua. Tuhan ingin kita jadi baru. Selalu baru tiap pagi, selalu baru setiap hari.
Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan, pesan rohani dari firman ini. Jangan tinggalkan Bapa. Jangan tinggalkan keluarga Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita sudah jauh, mari kita balik kembali kepada Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Ada sebuah pujian yang lama. Mungkin orang-orang tua banyak yang tahu ini. Puji Tuhan. Pada saat kita menjauh dari Tuhan, ada begitu beban berat yang menindih setiap langkah kita. Tapi Yesus mau jamah kita menjadi baru. Situ tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lalu ku datang pada Yesus, lalu ku datang pada Yesus. Dia beri kelegaan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dia jam segenap
buat hidup kami pribadi kami. Jadikan kami baru Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang pulih kembali. Berjalan dalam kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia jalan segenap dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Tuhan yang sanggup pulihkan, Tuhan yang sanggup ampuni, Tuhan yang sanggup membaharui kami. Dan aku tahu Yesus yang ku cari. Saya percaya roh Tuhan ada di sini. Izinkan Dia bekerja. Buka hatimu, izinkan Dia jamah kami Tuhan. Yesus, jamah. Hamba tidak tahu beban berat atau pergumulan umat-umat-Mu hari-hari ini. Tapi Engkau sanggup menolong dan menguatkan. Yesus jamah segenap hidup. Terus Roh Kudus bekerja. Dan di hati. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan perjamuan kudus. Silakan maju ke depan. Pagi hari ini kami membuka hati untuk Engkau jamah kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus, lewat tubuh dan darah Yesus. Segala beban dan pergumulan umat-umat Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kelegaan. Engkau yang mengampuni kami, menjadikan baru, untuk kami terus berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dikuduskan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Dikuduskan seluruh umat Tuhan yang akan mengikuti perjamuan Tuhan ini. Sehingga perjamuan kudus ini kami menikmati Tuhan. Kami menikmati mujizat bahwa darah Yesus telah menyucikan kami, bahwa tubuh Yesus yang terpecah-pecah itu sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami siap menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang suci, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yesus.